Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pak yang akan pimpin doa ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Pak absen dulu ya. Pak absen satu-satu. Andini ada? Hadir. Arbai, Hadir. Selim, Hadir, Pak. Fahri, Hadir. Faradila, Hadir. Final, Hadir. Vina maksud Bapak, Maya, Hadir. Rizky, Hadir. Fajar, Hadir. Naila, Hadir. Nur, Hadir, Pak. Katan, Hadir, Pak. Nurseli, Hadir, Pak. Rahmat Effendi, Hadir, Pak. Rivaldi, Hadir, Pak. Pristia, Hadir. Rani, Hadir, Pak. Rifai. Hadir, Pak. Oke, Bapak sudah absen. Bagaimana kira-kira hari ini siap untuk mengikuti pelajaran? Ya. Supaya lebih siap lagi dan lebih semangat, kita boleh berdiri ya. Kita ice breaking lagi ya. Kita ice breaking. Kita berdiri. Yang belakang boleh berdiri. Ya. Ini Dengarkan instruksi dari Bapak ya, sama kayak kemarin. Ya. Kalau instruksinya begini, kalau Pak bilang 1, angkat tangannya 1. Kalau 2, angkat tangannya 2. Kalau 3, 4, 5. Nah, kalau ada kata-kata di depannya tepuk 1 kali misal. Dengerin dulu ya. Tepuk 1, prok. Tepuk 2, tepuk 3, prok prok prok. Tepuk 4, prok 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 prok. Tepuk 5. Paham instruksinya? Oke. Kita mulai ya. Kalau Pak bilang konsentrasi, kalian jawabnya konsentrasi, dimulai, bisa? Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kurang semangat. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1. 1. Tepuk 2. 3. Nah, masih ada yang kurang konsentrasi ya. Tepuk 5. Tepuk 5 begini, dengerin. Tepuk 5. 1, 2. Tepuk 2. 1. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 5. Tepuk 5. Tepuk 3. Tepuk 2. 4. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi nanti harapannya semuanya konsentrasi ya kalau mengikuti pelajaran. Boleh duduk. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan karir. Perencanaan karir masih kayak kemarin ya. Terutama kita akan membahas jenis-jenis kampus. Lagi-lagi tentang jenis-jenis kampus tapi dengan metode yang berbeda. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat proyek nanti. Proyeknya berupa mind mapping. Mind mapping itu seperti apa sih? Ya, nanti kita bahas bersama ya. Oke, tujuan dari layanan ini, tujuan dari pembelajaran ini, harapannya nantinya kalian bisa mengetahui gambaran. Yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi bisa mengetahui gambaran. Di perguruan tinggi kira-kira kampusnya apa saja sih? Jurusannya apa? Cara masuknya bagaimana? Paham ya?
Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan melihat video. Video ini tentang bagaimana cara membuat mind mapping itu sendiri. Boleh diperhatikan anak-anak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar cara membuat mind mapping. Apa itu mind mapping? Bagaimana cara membuatnya? Kita simak baik-baik. Mind mapping adalah peta pikiran, yang artinya suatu cara atau metode dengan cara memetakan intisari atau poin-poin penting suatu materi agar lebih cepat dan mudah dipahami. Mind mapping sama saja seperti rangkuman, tetapi mind mapping ini lebih singkat, padat, dan juga jelas. Cara membuat mind mapping. Yang pertama, tentukan topik utama sebagai tema, atau kalian bisa menentukan judul dari mind mapping tersebut. Hias dan warnai sekreatif mungkin. Jangan lupa dihias supaya mind mapping terlihat lebih menarik. Setelah itu, berikan arah panah untuk menentukan topik atau materi yang meliputi topik utama atau judul. Setelah itu, tentukanlah subtopik atau materi yang berkaitan dengan topik utama. Di bagian isi materi, isilah hal-hal yang penting atau poin-poinnya saja. Cukup ditulis dengan kata kuncinya. Kemudian, berilah tanda pembeda pada subtopik agar pelajaran mudah dipahami. Setelah mind mapping selesai, jangan lupa berikan nama dan kelas. Berikut adalah contoh mind mapping. Sekian video cara membuat mind mapping yang mudah. Semoga kalian bisa menerapkannya. Semangat belajar! Oke, itu tadi kita telah melihat video tentang bagaimana cara membuat mind mapping. Bagaimana? Setelah kita melihat video, tahu ya gambarannya ke depannya kira-kira kita membuat apa? Paham ya? Paham. Oke. Baik, untuk selanjutnya Pak akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Nanti kita akan membuat mind mapping berdasarkan kelompok. Paham ya? Untuk membagi kelompok, kalian akan berhitung 1 sampai 5 ya, sama seperti kemarin. Kita hitung lagi, dimulai dari sebelah kanan Bapak. Yang
Ya, berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 4. 5. 1, 2, 3, Dari belakang. 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oke. Sudah dapat nomor urutnya masing-masing? Kalau sudah, silahkan kelompok 1 di sini. Kelompok 1 di sini. Kumpul di sini kelompok 1. Kelompok 2 di sini. 3 di sini. 4 di sini. 5 di belakang sana. 1 di sebelah kanan. 2 di sini. 3 di sini. 4 di sini dan 5 di belakang. Sudah kumpul berdasarkan kelompoknya? Sudah? Satu berapa? 3, 4. Oke. Konsentrasi. Akan kasih nama kelompoknya ya. Kasih nama kelompoknya berdasarkan jenis-jenis universitas. Ya. Kelompok 1 universitas namanya. Pak, sekali lagi Pak ulangi ya. Pak akan bagi nama kelompok. Nama-nama kelompoknya berdasarkan jenis-jenis perguruan tinggi. Kelompok 1 dengan nama universitas. Kelompok 2 dengan nama institut. Kelompok 3 dengan nama sekolah tinggi. Kelompok 4 dengan nama politeknik. Kelompok 5 dengan nama akademi. Kelompok 1 namanya apa? Kelompok 2 namanya apa? Institut. Kelompok 3? Sekolah tinggi. Kelompok 4? Politeknik. Kelompok 5? Akademi. Oke. Sekarang dari masing-masing kelompok silahkan tentukan ketua kelompoknya siapa? Silakan tentukan ketua kelompoknya siapa? Sudah ya? Kelompok 5. Kelompok 5 siapa ketua kelompoknya? Siapa? Rahmat. Kelompok 4 siapa? Fahri. Rajes, Fahri. Kelompok 3 Arbayan. Kelompok 5 tadi siapa? Rahmat. Dia bawas, Pak. Raditya. Kelompok 2 Faiz. Kelompok 1 Oke. Ketua kelompok 1 silakan maju ke depan, ambil alat-alatnya. Kelompok 2 silakan maju ke depan, ambil alat-alatnya. Kelompok 3 ketua kelompoknya maju ke depan. Kelompok 2 ketua kelompoknya. Kelompok 4 maksud Bapak. Halo, Pak. Kelompok 5 Kelompok 5 Oke, silakan buka perlengkapannya. Silakan dari masing-masing kelompok bekerja sama untuk membuat mind mapping. Ya. Mind mapping berdasarkan
nama dari kelompok kalian masing-masing. Gue yang bikin. Ya, paham ya? Silakan buat mind mapping berdasarkan sesuai dengan. Boleh duduk ke bawah. Kalau udah muat boleh duduk ke bawah. Silakan buat. Nah, itu ada materinya ya. Kalau kurang boleh ditambahkan. Boleh. Oh, isinya kayak ada yang Ke sini ya? Boleh ditambah pakai pensil. Oh ya, astaga ya. Kita tuh harus begini. Bojen soalnya. Materinya itu boleh searching ya, boleh searching di internet, boleh. Kalau kurang, boleh searching di internet. Ya, bagaimana? Tunggu Pak, jelaskan. Di kamera bisa nggak? HP. Terbuatlah stabila. Jangan lupa tuh awas sih. Jangan coba untuk menjadi spaghetti di sini. Waktu untuk membuat mind mapping, waktunya kurang lebih 15 menit ya. Silakan dikerjakan.
Kalau bisa semuanya kerja ya. Semuanya kerja. Dibuat sebagus-bagusnya. Dibuat sebagus-bagusnya. Boleh ditambah warna-warna. Boleh ditambah warna-warna. Divariasi boleh. Divariasi boleh. Gambar kan gambar animasi. Sampai sini ada yang ditanyakan cara mengerjakannya? Kita saja. Halo guys. Tersangka aja tuh. Iya kan terus begini dia kan baru kali itu salah nih. Kali kan gitu. Cara baca tulisan balok. Biasa. Oh, nanti baru bikin balok. Itu orang kan tadi begitu, gua bilang pakai Tidak berdiam. tuh. Kelompok 2 bisa? Bisa Pak. Nanti kalau belum tahu tanya Pak. Kita bantuan dari Pak lagi. Kita Pak. Kalau mau tambahan, boleh browsing ya. Cari-cari tahu tentang Natalia ada pensil mau tugas kalian. Ih, tapi ini bagus loh. Cara bagus. Untung kita taruh itu. Kamusnya, kalian buat satu dulu ya. Contoh kamusnya satu. Kalau bisa 2, bagus. Minimal 1. Beserta jurusan yang ada di dalamnya. Kita tak ada hapus. Adit, ada pensil. Ya agak-agak Eki. Gini tulis tuh DP. Yo pensil dulu ini. Ayo langsung pakai itu sampai ke pensil. Pensil coba supaya rapi. Yang mau warna merah nanti terpakan taruh. Pakai spidol kuning tuh ya, lalu dia warna kontras. Ya Allah. Fokusan aku mau ke kamera sampai. Dia tahu eksis lagi fokus ini. Terang mulai. Wih cari pena terang ini Allah maksudnya. Ya apa pensil? Dini. Jadi ada pensil. Nah. Pensil. Yo. Besok aman aja. Atau bisa juga SPB. Gitu panjang tuh. Ada juga yang tinggi. Yang itu sudah. Ini nggak sedikit lagi. Ini tadi mau ambil saja. Tersangka aja tuh. Apa ini? Pengertian Iya masih indah. Apa dulu? apa dulu
Apa ini? DBO. Ada DP ya, Ini apa dah. sebutin? Ini dah. SS memang, siapa tahu memang. SS yang susu SS itu. Baik. Ini dari album Kong. Ini rutin. Kasih balok apa gini dan nanti bu kasih balok. Barteng balok. Terlanjut ke balok. Barteng balok. Oh, si. Tak gigi ngoniku. Nor. Deh, sudah apa toh? Terus. Biar harus sama, yang penting dia besar saja yang sama. Gara ini lebih cari. Ayo. Ini beda. Oke nih pengertiannya. Terus keunggulan Suasari. Kalau lagi kayak gini so Apa itu? kasih apa cah? Ditentukan ya. Tabang sih. Jadi mau di sini kita urus materi. Mau diurus itu kita urus materi. Enggak belum. Sudah nih. Gas sudah. Jangan so bergambar. Gak usah dulu sele waktu. Mau gambar apa nih? itu serengan tadi belum Itu harus selesai sudah. ya Ada. Ya Allah. pasar aja Biar apa gitu dan jenjang. iya besar Kantaran. Kita besar. Adi tuh bikin kacau. Teknik. Ini pakai politeknik apa? Teknik negeri Jakarta. Kalau kurang terang pakai pena boleh ya? Kalau kurang terang pakai pena boleh? Bilang tak ada mau tak kopi lagi. Ini kita tulis yang ini UGM. UGM kamu UGM yang ini. Salahnya sambil bagarut kan saya bilang kameramen sambil bagarut Ingat, waktunya terbatas ya. Waktunya terbatas. Jadi kasih kerja cepat. bintang DPI Cepat dikerjakan. ini seperti ayah kajian itu. Waktunya terbatas. Jadi cepat dikerjakan. Waktunya cuma 15 menit. 15 menit lagi. ini 15 menit itu Bulat. Jadi cepat kerjakan. Waktunya cuma terbatas. Segera dikerjakan. itu pakai pensil mana pensil ih Tahu sekarang langsung sudah. langsung apa dikasih bulan dulu supaya kan tahu DP ini DP bulan kayak Iya langsung sudah ini. coba Nah, sini setengah, baru sini setengah. Untuk mind mappingnya, silakan divariasi. Divariasi ya. Boleh Ci, loading. dalam bentuk bintang, persegi, Mana bulat, aku hapus? kotak atau apa yang lainnya. Ya lawan lu gue bilang dari tadi lu. Keuangan deh. Iya. Maksud apa?
boleh dari Jurusannya ada di STAN. coba warna yang cantik-cantik. Siapa warna bagus-bagus? Warna-warna perempuan ini. Sama aku aja suatu buka sih. Mama tipe ya cukai. Dia cukai. Dia pengertian ada. Pengertiannya di itu tadi kata saya pengertian sekolah tinggi. Bergambar seku susah sampai. Kalau gampang kami Baru ke sekolah begini. Itu Ini satu ini. sorry. Sekolah begini lagi. Gak usah lah, langsung garis panah lah. Langsung garis panah pergi di pengertian sih. Nah, kas tabal. Ada kendala? Terada? Ada Pak, cuma ada pekindau dan buku ambil. Lain sampai. Masyarakat. Tuh. Apa ya ada ini sedikit. Pelanggaran ada. Tuh, bete maaf abstrak kong. Kayak dibikin tua terus. Ya lah. Itu terjaga bang ini. Cara sampai kayaknya deh. Ya Allah. Astagfirullah. Nggak ada ini niat kata kata. Ini kecuali dia masuk nilai. Nilai sini Udah jam mana tuh? Iya. Iya, bisa. yang kecil-kecil saya. Terlalu besar kan perlu kecil. Woi, pakai pensil dulu terus. Wih, pakai pensil dulu terus. Ih, ini tuh. Astagfirullah. Sudah abstrak. Nih, mana ombre dah. Masya ya Allah, terlalu singkatan Muter tuh abstrak mu nih. Ini sini ini. Yang buat bisa 2 orang. Katan misal tulis ini, ada di situ tulis pengertian. saya apa nanti saya tulis. Iya berarti. Oh, 2 orang biar cepat. Apalagi harus cari nih. Nanti katan itu sudah. Ini kita sudah, ini nanti katan. Oke, cara kreatif. Coba kalau kita gabung. Iya, sebalik. Tesan aja tuh. Itu di luar balu bang. Ipal kalau terlalu kasih begitu. Iya, dia kena pal-palan.
Aduh, adik. Mari kita mau terus itu pengertian. Cari lo pengertian apa? Itu institut adalah sudah apa tinggal itu? Intuisi. Adit, namanya bikin sin tuh nggak itu ujian, Sudah banyak jangan baik tembak. interpres. Ujian lah. Aja tuh ujian keempat lulus tuh nggak ada juga kau terakhir. Kamu ada terbaik tuh. Bikin langsung. Jangan lebih terbaik lagi. Tunggu tadi gini, kalau itu nggak begini, kita begini. Siapa tulis? Nah, 2 orang yang tulis biar cepat. Jalur masuk. Sini lagi tulis. Tulis ya, Badila. Mau tulis ini dah pengertian. Pakai apa? Bisa 2 orang yang tulis, satu tulis keunggulan, satu di sini pengertian. Pakai speed. Sebenarnya ada berapa? Cuma satu. Tadi Pak bagi 2 tuh. Iya, satu biru. Oh iya untuk TV. Kurung ibda. Dalam kurung ibda. Titik. Tunggu. Satu-satu dalam. Ayam. Iya. Jangan lupa pipin aja, Pak. Pipin mana? Itu pipinnya 31 itu. Waktunya kurang lebih 10 menit lagi. Jadi kasih Barter. cepat memang. Waktunya kurang lebih 10 menit lagi. Kalau bisa yang tulis 2 orang ya. Yang tulis 2 orang jangan hanya 1 orang. Oh jadi mana tulis ini? Biar cepat. Ranking di sini. Cepat. Kalau bisa yang tulis 2 orang, jangan cuma 1 orang biar cepat. Video kita mana? Ini. Ini bawa sini. Sudah siapa? Siapa nih? Apa nih yang bikin apa? Itu kita ambil lagi. Ini. Pak minta Itu jadul sudah. suaranya ya. Ini. Pak minta suaranya. Foto gambar. Ya mau kotak. Dia mana? Ini. Tulis dulu habis itu baru gambar ikut. Bisa. Nanti Gimana? Setelah mau cari saja. Coba selicing nih. Selicing itu. Rani penselera suka laki-laki yang pakai kaki. Coba. Begini. Sangat kreatif. Nah, ini tadi bisa ini kursinya. Kan terngedek kicing. Tuh. Bikin kot. Sabar. Kotak taruh Tulis sudah. tulis. Ini apa ya? Keunggulan yang kita lihat. Usahakan tulis di sini. Yang untuk terbiasa. Enggak usah tulis yang Harus di apa gitu? Harus buku. Database. di sana di umum. Oh, pakai pena apa begini? Nanti berhapus terus. Biar langsung dah. Ini guys, kotak ini. Bisa. Pakai nanti kalau bisa. Kita harus saling mempercayai dong. Kita kasih begini deh. Ayo begitu. Begitu kita maksud ini kita punya bukan. Itu lagi Pak, cepat dah bikin cepat-cepat, gercep itu cuma tanda ini ya. Ini. Belum tulis di apa semua. Itu terus gercep 10 menit lagi. Kasih tabal-tabalin tuh ramping. Nah, di situ. Bentar dibikin gimana? Kasih bagian dulu. Begini datar. Ayo. Datar. Nah. Magena. Pemarte mutu mati. Ini lagi. Ini dan semua warna itu ini. Udah. Nanti di bawah oh semua. ini sudah. Apa?
Terus ini hapus. Cepat. Setoran tulis dia pengertian di kata kamu dan Iya, ini kamu tulis. Pakai pena? Dompet pakai apa? pena judul. Ini lagi. Ini TB tuh pakai tuh. Woi, tutup pipi. Mana sepeda? Ih, kita kondisi. Pakai pena dah. ITB ini harus tabal, pena dah. Pakai sabar lah. Pena dah. Pakai ini. Biar apa? Warna hijau Pena? Pena dah. Asli. Siapa yang bikin peawan? Hapus ini terbantul nih. Iya, masalahnya kalau bikin Iya. Oh iya tadi. Sekotak. Biaya terjangkau. Mau kasih kotak ke kasih bawaan. Bawaan nih begini. Tuh, bawaan dah. Kalau kotak kan ini kan jurusan mirip. Iya. Kotak kan. Iya, belum. Lope. Saya tuh mau kemana? Bisa apa lagi? Jadi Love. pensi. Lah, hilang semuanya ini. Sudah hilang saudara. Ini Oh itu. Sama sudah kita lihat. Iya nanti kan biasa pembahasan ada nggak bisa terang. Awan-awan. Kalau bintang bagaimana? Kita kayak cik balang tebal. Mau Nah, begini deh. Nah, Kalau ini boleh. Selamat. Iya, sana nih. Tadi deh, kalau sampul sih. meren kita bagi. Lagi, semua sana. Sebentar aja. kamera di bawah jadi tak tertutup. Ini sih, terang. Sini coba pilih kata ada salah waktu. Ada salah waktu. Ada salah waktu sih dia bukan salah mana? Di mana? Biar ada yang lurus berarti bervariasi. So pilih baru dia melompat. Siap. Ada jurusan teknik. Oh iya sih Ini satu kampus di jurusan ini nama kampus nih jurusan. Nah tulis sudah bawah sini. Ada berapa tadi? Jalur masuk. Yo, di sini saya jangan terlalu jauh. Nih, dia ada nama-nama jurusan tuh, jurusan teknik sipil, jurusan teknik mesin, jurusan teknik elektro, jurusan satu,
pakai gimana nih? Ngajak kita lokasi dia di sini. Ya, sampai sini sampai ini. Saya bocil. Tuh, kita yang kasih rap. Ini dia tuh. DP apa? Tetap masuk kan di sini. Terus ini kira DP nama-nama jurusan. Kan di sini Ini kalau udah. hapus di sini. Ah, ini baru betul. Ayo kayak gini Kak. Yang penting kan semangat kita DP konsep. Ini mau ambil politeknik apa? Politeknik Negeri Jakarta. Oh ya, jurusan-jurusannya sudah ada? Udah. Oke, terus ya. Oh, jurusan. Ini sudah nih. Terus apa ini mau tulis nih? Apa nih? DP jurusan ntar ada. Bukan jalur masuk. Oh. Nama kampus Universitas Teknik Jakarta. Politeknik Negeri Jakarta. Tulis dulu nama kampus. Nama kampus dulu, contoh kampus. Contoh kampus. Itu sudah. Mau bikin 15. Yuk, kita sudah beri konsep bagus tuh. DP apa cara? Hah? Lawan lagi. Iya, solid. Nah, apa titik? Dia titik yang terbaru. Ada enggak? Kalau luka bawah sih masalahnya. Mas sama kalau kita gambar belum? Ya 6 menit lagi. Ayah. Satu orang saja, tak? Ini prospek kerjaan. Ya, waktunya 5 menit lagi. Masih cepat. Cepat. Ini praktek.
Yang bulan pertama Total itu. Ini apa tadi prospek kerja? Nih. Cari. Institut yang itu yang bulan bagian. Mana? Ini institut memiliki Waktunya 5 menit lagi. Itu sudah Festival bebas. lawan. Tahu saya. Sambung begini bisa terus. Bagus terus. Kasih dari sini. Coklat. Coklat dah. Yuk. Jadi yang ini langsung deh di sini. ini diploma. Berdua saja. Tulis, jangan lupa tulis nama kelompok. Kalau sudah, jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Teknologi Bandung. Tulis Ini bisa saja jadwal kita potong baca di belakang. ya, tulis saja reguler dan afirmasi. Nanti di depan dijelaskan reguler itu bagaimana, afirmasi itu bagaimana. warna dengan space Prospek kerja itu peluang kerja tuh. Kalau ini Pak prospek kerja di DP Ya, di Politeknik itu Pak ya, kira-kira setelah lulus ini jadi apa? Terus jangan lupa gelarnya ya. Ini kan dari DPW Politeknik Negeri Iya. Jakarta ini. Dicari. Bikin di bagian atas tuh ya, bagian atas kosong tuh. Iya, itu terus. Iya, kamar saya di pas di teknik ini nah, tulis jurusan. Di pas di T, pas Jangan di T. lupa ditulis nama kelompok, nama-nama Iya, muridnya. itu jurusan. Nah, Permisi Ban. Mau pernah dikata Pak lagi di sudah, ini sudah. Mencari prospek dah. kita dapat. Ya, tulis sini dah. Ini sudah selesai. Masuk sini. Ini DP. Pilih HP itu. Tahu HP? Nah, tulis dah. Kita kamar. Ini Politeknik di sini. Apa? Prospek. Prospek kerja. Nyam, agak benar. Lupa nama kelompoknya. Ini jangan lupa dikasih ini di belakang apakah Jam bulat pakai gambar kan? Kasih ganti awan. Awan terus, awan pun bisa lagi. Masih mau ini. Oh, ada. Prospek kerja nanti di sini kan belum. Udah lanjut. Dengan sih. Baru di bawah gimana gitu.
Terbaik. Boleh lagi. Oh ya boleh sih. Iya. Berapa? Banyak. Ya, kita gerombol. Iya, lanjut dari ya. Bikin lawan lagi nih. Waktunya kurang lebih 2 menit lagi. Jadi masih cepat ya. Waktunya kurang lebih 2 menit lagi. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Yang awal nih, kalau awal kita bersama dengan kamu. RN itu? RN. Ini waktu itu bikin apa ya apa? DP ini dah. DP apa dah? Sorry. Ada panas. Kamu pilih bagus kan ya? Oh, pink bagian sini pink. Nomor apa? Siapa? Hias. Itu hias. Pensil semua hias. Oke. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Jangan lupa ditulis nama kelompok dan kelasnya ya. Nanti dari setiap masing-masing kelompok itu maju presentasi ke depan menjelaskan apa yang sudah dibuat tentang mind mappingnya ya. Kelompok 5 bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 4? Bisa gambar, Pak. Kelompok 3 sudah selesai? Tinggal gambar. Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Bisa apa? Kelompok 1? Habis. Rendah sekali. Oh, ini tambah-tambahan. Oh, ini lampu-lampu. Oh iya, langsung ya. Jadi terangkatan, istirahat diri tuh. DP apa warna? Yang mana? Aduh, Faiz.
Faiz, kasih dah. Faiz. Kasih ke dia lu. Lu gimana? Kasih bulat-bulat ke dia tuh. Bagaimana kok ini lanjut? Adik, jangan video gitu. Video mana gua maksud? Ini tumpeng jelas kan? Nama DP nama. Sudah. Ini sudah. Kelompok 2 Bagaimana kelompok 1? Sudah selesai? Ini tuh belum. Sedikit lagi ya. Kelompok 2? Sudah, Pak. Pak tulis anggota kelompok kan? Iya, anggota kelompok. Cepat-cepat. Oke. Nih, Soba Faiz Kak. Ini sama panggilan sa. Waktunya selesai. Maya. Jadi waktunya selesai. Maya Seli. Kita akan melihat kelompok mana nih yang siap untuk maju duluan? Kelompok 2. Yang ini Kelompok gelap. 5. Mana? Hijau. Nih. Oke. Silakan semuanya kembali ke meja. Kembali ke meja ya. Kembali ke meja. Ke meja masing-masing. Silakan semuanya kembali ke meja masing-masing. Ping. Semuanya silakan kembali ke meja masing-masing. Ke meja masing-masing. Kelompok 5. Kelompok 5 pertama. Kelompok 2 ambil kedua ya. Boleh naik ke meja masing-masing. Boleh. Yang lainnya silakan. Silakan kembali ke meja masing-masing. Baik, kita persilakan kelompok 5 untuk maju ke depan. Kelompok 5 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, kursun kelompok 5. Kelompok 5 ya. Kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ketua kelompoknya pimpin kelompoknya ya. Pimpin kelompoknya nanti suaranya keras ya. Suaranya yang menjelaskan suaranya harus keras. Yang lainnya harap diam. Jadi nanti silakan Pak minta 1 orang penanya saja. Dari kelompok lain 1 orang penanya ya. Paham? Dari kelompok lainnya hanya 1 orang penanggap. Ristia duduk lah. Oke, yang lainnya boleh diperhatikan. Yang lainnya boleh perhatikan kelompok 5. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 atau kelompok akademik. Di sini kami akan menjelaskan apa itu akademik dan akan dijelaskan oleh Andini dan Bu Seri. Kepada Andini dipersilakan. Baik, di sini saya akan membacakan pengertian dari akademik. Akademik adalah sekolah tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang ilmu tertentu, dan juga akademik mengedepankan sisi praktis keilmuan sehingga diharapkan lulusan dari akademik nantinya dapat menerapkannya di jenjang pekerjaan atau dalam kehidupan di masyarakat. Kelebihan yang dimiliki sekolah kedinasan Akpol antara lain, para perwiranya setelah lulus akan mendapatkan output
atau gelar Inspektur Polisi 2 Ibda. Akpol juga memberikan pembebasan semua biaya akal gratis untuk para perwiranya dalam menempuh masa pendidikan di Akpol. Gaji yang didapatkan tidaklah sedikit, menjadi pegawai negeri dan dapat mengangkat martabat keluarganya. Jalur masuk Akpol. Satu, pemeriksaan administrasi, jangan sampai ada berkas yang tertinggal. 2, tes psikologi tahap 1. 3, pemeriksaan kesehatan tahap 1. 4, tes kesehatan jasmani. 5, pemeriksaan artrometri dan lain-lain. Jadi kampus yang kami ambil yaitu Sekolah Kedinasan Akpol dan memiliki gelar SIK, Sarjana Ilmu Kepolisian. Prospek kerja Akpol setelah lulus nanti kamu juga punya peluang untuk berkarir di beberapa sebagai berikut: resersi polisi, direktur manajemen darurat, detektif atau investigator swasta, intel polisi atau militer, dan pengawas atau penyidik kebakaran. Baik, itu penjelasan dari kami. Kepada apakah ada pertanyaan dari setiap kelompok? Setiap kelompok diberikan satu pertanyaan kepada kelompok. Yang ingin bertanya, silakan. Yang ingin bertanya ke kelompok 5 tentang akademi. Akademi dia mengambil contoh Akpol, akademi kepolisian. Dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Satu orang saja yang ingin bertanya mengenai Akpol, akademi kepolisian. Silakan. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Sebutkan nama dan kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya Rizia dari kelompok 3 yang bertanya. Lulusan Akpol dapat pangkat apa? Bisa langsung dijawab. Bin balak. Jujur. Memang kum. Saya akan menjawab pertanyaan dari gelar yang didapatkan yaitu Inspektur Polisi 2 atau IPDA. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Sudah. Cukup ya. Cukup saja. Jadi mengingat waktu hanya satu penanggap saja ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya boleh duduk kembali kelompok 5. Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok berapa? 2. Tadi ya. Kelompok 2 dipersilakan untuk maju ke depan. Membawa mappingnya. Tapi bentar baik dah. Ketua kelompok silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari institut. Baik, saya akan membacakan pengertian dari institut ITB. Bandung atau disingkat ITB merupakan sekolah tinggi teknik pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 2 Maret 1959 di Jawa Barat. Terus institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Untuk keunggulan dan kelebihan institut memiliki topik ilmu yang lebih terfokus dengan kuliah di institut, maka kamu bisa lebih leluasa memilih jenis institut yang paling yang sesuai dengan minatmu. Kamu bisa aktif di luar kuliah, bergabung dengan komunitas yang kamu inginkan.
masuk ke ITB itu ada pertama Fakultas Ilmu dan Teknologi Kimia, kedua Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, ketiga Seni Rupa dan Desain, keempat Teknologi Industri, kelima Teknik Mesin dan Dirgantara, kelima Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Oke, di sini juga ada prospek kerja dari Institut ITB. Lulusan Teknologi Bandung atau ITB berkesempatan untuk membangun karir di lembaga pemerintah, badan usaha milik negara atau BUMN. Baik, saya baca yang jalur masuk. Jalur masuk untuk masuk ke ITB menerima calon mahasiswa baru program sarjana tahun 2022 dan 2023 melalui 3 jalur, yaitu Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Kemangi nih. atau SSNBTN. Baik, ini dari kami. Saya ada. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya tentang ITB? Minimal 3. Ya, coba dari kelompok 1. Apa saja denda yang ada di Saya Kemangi daun 4 supaya itu beruntung. apa saja jenjang? Yang bagaimana maksudnya kata? Maksudnya? Jenjang apa? Jenjang perdos yang kayak jurus-jurus. Oh, jurusan tadi. Bukan. Jenjang apa yang apa? Gelar. Oh, gelar. Contoh gelarnya kira-kira apa? Di ITB. Kalau teknik yang jelas kebanyakan sarjana Mesin. jurusannya. Oh, Jurusannya kan jurusannya ada mesin, pertambangan tadi ya, sipil. Itu biasanya gelarnya ST, sarjana teknik untuk S1, untuk S2-nya biasanya MT, magister teknik. Kalau tidak magister, itu kalau di luar negeri dia pakai ME. Biar barang punya merah terkentara. MET ya, magister engineering. Begitu ya. Begitu mungkin katanya, Pak bantu jawab. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Boleh duduk kembali kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya. iya Faiz nih. Faiz kayak penyakit. Penyakit kuning aku gitu. Depan. Dibantingnya nah. Aku masih teror. Tapi sana. Tapi aku disuruh sekolah. Tapi sana. Iya tapi. Weh, ini bawa pulang ke SMP. Makasih tapi Aja sana lagi tak kira. Sampai segini udah masuk tadi. Oi, habis. alasan saya. Kenapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang sekolah tinggi. Pengertian dari pertama ini akan dibahas oleh Ristia. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, satu ilmu pengetahuan atau teknologi tertentu jika memenuhi syarat. Sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Oke. Dan selanjutnya tentang keunggulan sekolah tinggi. Oke. Dibacakan oleh Faradila. Keunggulan sekolah tinggi terdapat 5, yaitu biaya terjangkau, 2 prospek kerja terjamin, 3 dinaungi langsung oleh lembaga negara, 4 belajarnya luas, dan 5 memiliki bekal skill. Oke, dan selanjutnya ini ada yang namanya sekolah tinggi akuntansi negara atau STAN. Dijelaskan oleh Fawas. Ini itu lah akuntansi publik, manajemen keuangan negara atau manajemen aset publik. Oke. Dan selanjutnya tentang jalur masuk. Jalur masuk terdiri atas 2 jalur masuk. Yang pertama ada jalur reguler dan yang kedua ada program afirmasi. Oke, yang terakhir atau prospek kerja. Ini dibacakan oleh Fawas reguler. Prospek kerja lulusan akan menjadi CPNS di berbagai instansi pemerintahan. Oke. Mungkin dulu apakah ada pertanyaan yang bisa disampaikan? Ya. Silakan. Kelompok lain Ada pertanyaan? yang ingin bertanya?
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akademik akan bertanya, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan jalur afirmasi dan reguler. Terima kasih. Terima kasih. Dijelaskan oleh Kristia. Kira-kira jalur afirmasi dan reguler. Jadi kelompok 3 ini menarik sekali ya. Dia membahas tentang STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Pasti kalian sudah pernah dengar ya? Dia kalau sekolah kelembagaan kayak gini, kalau kita lulus, kita langsung dapat kerja, bahkan langsung PNS. Ya, langsung PNS. Kalau sekolah-sekolah formal lainnya kan lulus kerja baru kita cari kerja kan? Kalau ini dia langsung dapat kerja, langsung dapat penempatan. Ya. Untuk jalur afirmasi, jalur yang disediakan untuk siswa yang kurang mampu. Reguler, program penerimaan beasiswa baru dari sekolah wilayah di Indonesia yang ditujukan untuk mengisi formasi kebutuhan kepegawaian Kementerian Keuangan. Beasiswa apa saja? Oke, Pak tambahkan ya. Terima kasih. Terima kasih. Pak tambahkan, jadi di STAN itu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara itu milik Kementerian Keuangan. Jadi kalau kalian nanti lulus langsung kerja di Kementerian Keuangan dengan status PNS. Bukan lagi CP tapi sudah PNS. Jadi enak nggak? Kita kuliahnya sudah gratis. Kuliah dibiayai, kuliah gratis. Lulusan langsung dapat kerja. Ya. Jadi itu idaman sekali, ya. Jadi jalur masuknya ada 2, jalur afirmasi dan reguler. Kalau jalur afirmasi biasanya jalur beasiswa yang kurang mampu. Tapi nanti ada juga tes-tesnya. Jalur reguler itu berdasarkan kuota yang sudah ditetapkan dengan Kementerian Keuangan. Jadi siap ditempatkan di mana saja kalau sudah lulus. Kalian misalnya kuliah di Jawa, ya. Kalian kuliah di Jawa, sekolah STAN. Dapat kantor pajak, misalnya dapat kantor pajak di Papua, siap kita harus berangkat ke Papua. Paham ya? Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Kalau ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4, silakan. Ini sebentar senang ada polisi. Ya kalau ada dapat dapur rumah juga. Dokumen bagus tuh. Wih, ada Zoom. Ya tanda panggil di rumah jangan. Ketua kelompoknya bukan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami akan menjelaskan tentang politeknik. Politeknik sendiri adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi atau pelatihan vokasional, sehingga politeknik tidak menyediakan pendidikan akademik. Bidangnya juga beragam, ada teknologi, pertanian, media tata niaga, dan masih banyak lagi. Keunggulan yang didapatkan dari politeknik adalah pertama, kuota pelajar mahasiswa di kelas terbatas, memilih spesifikasi program studi sejak pendaftaran, 3. Memiliki jadwal kuliah yang teratur, 4. Fasilitas praktek yang memadai. Ada juga kekurangan dari politeknik sendiri. Yang pertama, jadwal yang teratur dan padat mempengaruhi kegiatan prioritas. 2. Jumlah teman terbatas. 3. Terlalu fokus dengan akademik. Dan juga ada contoh kampus. Contoh kampus yang kami ambil sendiri adalah Politeknik Negeri Jakarta. Dan jurusan yang terdapat di dalam Politeknik Negeri Jakarta sendiri, yang pertama ada teknik sipil, kedua ada teknik mesin, ketiga ada teknik elektro, 4 akuntansi, yang kelima administrasi niaga, yang 6 teknik grafika dan penerbitan, yang 7 ada teknik informatika dan komputer. Dan sekarang kita akan masuk ke jalur masuk di Politeknik Negeri Jakarta. Yang pertama jalur seleksi masuk mandiri SNM, yang kedua jalur masuk ujian
termasuk Politeknik Negeri UMPN. Ketiga, jalur penelusuran minat dan kemampuan Politeknik Negeri PMDK atau PPN. Jalur beasiswa bidik misi. Jalur program studi di luar negeri di luar domisi PDD. Jalur alih jenjang sarjana terapan dan jalur magister terapan S2 terapan. Ada juga prospek kerja. Yang pertama, memiliki banyak pengalaman. Kedua, keahlian lebih terasa. Ketiga, lowongan tenaga terampil banyak dicari di perusahaan. Keempat, memiliki peluang sukses yang besar. Dan juga ada gelar yang didapat. Pertama, AMD ahli media buat kalian yang ambil jenjang D3. Dan gelar STR sarjana terapan buat kalian yang mengambil jenjang D4. Sekian, jika ada pertanyaan mohon dipertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Silakan. Dari kelompok lain tentang politeknik? Ada? Ada nggak yang ingin ditanyakan? Silakan. Tentang politeknik, sudah paham semua politeknik? Kalau belum paham boleh ditanyakan. Iya. Pak, kasih tambahan ya. Jadi politeknik itu agak berbeda dengan sekolah akademik yang lain. Kalau politeknik dia sekolah vokasi, sama dengan SMK. SMK kan sekolah vokasi, bukan sekolah akademik ya. Sekolah vokasi itu lebih mengedepankan keahlian, praktek. Jadi politeknik ini sama dengan SMK, lebih banyak prakteknya. Dia biasanya 60% lebih banyak praktek, 40% teori. Tapi kalau sekolah-sekolah yang lain kayak universitas itu lebih banyak teori daripada praktek. Dan gelar yang didapat itu D3 sama D4, bukan S1 ya. Kalau S1 kan biasanya sarjana, misal SE, sarjana ekonomi. Tapi kalau vokasi ini dia D3 AMD, ahli media. Misalnya dia ahli media di apa? Di teknik, AMD titik T, ahli media teknik, D3 teknik begitu. Begitupun yang D4 dia gelarnya STR, sarjana terapan. Sarjana terapan teknik, STRT begitu biasanya ya. Paham? Paham tentang politeknik? Nah, ada pertanyaan nggak tentang politeknik? Cukup? Cukup. Kalau cukup kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 1, kelompok terakhir. Ada gokil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok universitas akan memberikan hasil diskusi kami. Bagian dari universitas merupakan bagian perguruan tinggi yang terdiri atas berbagai macam fakultas yang mencakup bidang teknologi, ilmu pengetahuan dan seni di bidang dibandingkan perguruan tinggi lainnya. Universitas menyediakan pilihan jurusan yang lebih banyak jenisnya. Yang kedua, masuk pada keunggulan dan kelebihan. Keunggulan terdiri dari sekolah pasca sarjana memiliki dosen yang minimal bergelar rektor yang memiliki latar. Yang kedua, sekolah pasca sarjana memiliki tenaga pelajar yang semuanya bergelar minimal rektor yang memiliki dan verifikasi unggul di bidangnya. Yang kelebihan, dia mempunyai banyak fasilitas yang mendukung mahasiswa agar lebih kreatif dan inovatif. Kedua, dia merupakan kampus modern tetapi juga masih menjunjung asas logis
terbukti dengan diterapkannya sistem yang berbeda yang hanya beberapa yang masuk. Yang kedua, yang ketiga, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, jurusan ilmu administrasi, manajemen, sosiologi, hubungan internasional, ilmu komunikasi, ilmu pemerintahan, ilmu politik, kesejahteraan sosial. Yang keempat, prospek kerja, jurusan kedokteran yang mendapatkan peringkat akreditas dengan nilai A dan dari Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Jurusan kedokteran UGM berada di bawah naungan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Persyaratan: jalur masuk Universitas Gadjah Mada, warga negara Indonesia. Pendaftaran memiliki kemampuan akademik tinggi dari keluarga kurang beruntung ekonomi, merupakan siswa atau sisi tahun terakhir di SMA, SMK dan MA, memiliki nilai tuntas pada rapor untuk semua mata pelajaran mulai semester 1 sampai semester 5 atau semester 1 sampai semester 5. Jadi sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya mengenai Universitas Gadjah Mada? Mengenai universitas? Anak-anak? Cukup? Oke. Kalau cukup, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, baik. Baik, anak-anak, kita sudah mengerjakan mind mapping ya, mind mapping tentang perguruan tinggi dari kegiatan kita pada hari ini ya. Ada yang ingin menyimpulkan kira-kira bagaimana? Silakan, satu orang, boleh? Kira-kira apa yang didapat pada kegiatan kali ini? Silakan. Silakan. Boleh berdiri. Baik, kesimpulan saya hari ini kita mendapatkan ilmu baru untuk pelajaran hari pagi ini. Ilmu barunya apa? Ilmu barunya kita menjadi mengetahui universitas yang awalnya kita tidak tahu jadi tahu gitu. Oke, terima kasih. Yang lainnya ada? Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dari sini saya bisa menyimpulkan yang bisa saya dapatkan. Di sini kita bisa tahu tentang universitas yang bisa kita masuk, yang kita bisa mengetahui keunggulan-keunggulan dan jurusan yang bisa didapat di salah satu dari kelima universitas yang telah dibahas. Dan mungkin sampai sekian, terima kasih. Terima kasih banyak yang sudah menyimpulkan ya. Sebelumnya Pak akan membagikan lembar kerja ya, lembar kerja. Ini apa namanya? Sedikit saja. Silakan diisi ya lembar kerjanya. Jangan lupa ditulis nama dan kelas saja. Tulis nama, kelas, silakan diisi. Pilih salah satu ya. Pilih salah satu. Misalnya saya akan melanjutkan kuliah di mana? Ya, apakah di universitas? Kalau universitas, universitasnya apa? Kalau sekolah tingginya apa? Oke, itu tas kak? Coba, tas bawah kak? Oke, silakan ya, paham ya cara mengerjakannya? Silakan tulis nama saja, terus tulis jika aku lulus sekolah, aku akan melanjutkan kuliah nih. Pilih salah satu. Kalau universitas apa, jurusannya apa, ya? Alasan memilihnya apa? Paham? Pilih salah satu saja. Dua boleh sebagai opsional. Silakan ditulis, diisi.
tidak usah diisi. Tidak usah diisi karena di atasnya sudah ada kop. Silakan diisi. Kan tadi kita sudah belajar ya. 2 pertemuan terakhir kita sudah belajar tentang universitas. Kita jadi tahu apa? Universitas. Ya, pilih salah satu. Mau masuk mana? Kampus apa? Jurusannya apa? Serta alasannya apa? Ya. Tulis mau masuk universitas apa? Misalnya kalau pilih universitas, jurusannya apa? Ya, serta alasan memilihnya apa? Kalau mau masuk sekolah tinggi apa? Kalau mau masuk institut apa? Paham ya? Silakan ditulis. Unhair boleh, kan masuk universitas kan? Hairul? Mau masuk Unhair boleh. Jurusannya apa? Ini jurusan. Sudah? Kalau sudah boleh dikumpulkan. Dikumpulkan di depan. Coret. Coret tidak apa-apa. Yang sudah boleh dikumpul di depan. Pilih salah satu saja boleh tuh Pak? Ya, pilih salah satu boleh. 2 juga boleh. 2 opsional ya. Oke, silakan dikumpul, silakan dikumpul. Waktunya habis, silakan dikumpul. Yang lainnya, boleh. Yuk, silakan dikumpul. Silakan, dikumpulkan ke depan.
Kumpulkan ke depan. Yang belakang silakan dikumpul. Oke, sudah kumpul semua? Sudah dikumpulkan semua? Berapa orang lagi yang belum? Dia di Korea Utara sana dapat jajah. Baik, semuanya perhatikan Pak. Pak akan menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Hari ini kita telah belajar tentang jenis-jenis perguruan tinggi beserta jurusannya dan cara masuknya ya. Jadi kita sudah tahu nih gambaran ternyata kampus di Indonesia itu banyak sekali jenisnya, dari universitas, institut, sekolah tinggi sampai akademi ya. Dan dari sini kalian sudah punya gambaran kira-kira sekolah lanjutan yang sesuai dengan minat dan bakat saya apa. Paham ya anak-anak ya? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi kira-kira yang sesuai dengan minat dan bakat kalian apa, supaya nanti kita bisa bukan mengarahkan ya, tapi membimbing kalian yang mau melanjutkan kuliah. Bagusnya kuliah di mana, dengan prospek kerja yang bagaimana. Paham ya? Kalau paham, terima kasih banyak atas waktunya hari ini ya. Kita tadi membukanya dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Pak yang akan pimpin doa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak akhiri. Bila topik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak minta